Dangdut kan? Iya sih dia. Pokoknya semua dangdut suka dia. Ntar next lu bikin dangdut ya bang? Enggak. Langsung enggak Nggak. gitu. Enggak mau gue. Pagi, siang, sore, malam bareng gue Zulfa di podcast DMC Creativity. Hari ini kita bakal pindah nih. Biasanya kan kita ngomongnya pendidikan ya. Sekarang kita coba nih bahas musik. Karena pendidikan kan luas ya. Salah satunya musik bisa jadi pendidikan loh teman-teman. Dan sekarang kita kedatangan musisi dari Serang. Namanya Day. So, thank you for coming, Day. Halo. Gimana bang hari ini? Aman gak keadaannya? Aman. Aman ya. Nah, jadi lu kan kalau nggak salah adalah musisi yang giatnya di bidang hip hop ya bang. Ya. Ya, tapi gue nih penasaran nih bang. Gue kan sebagai orang yang awam dengan musik ya. Kenapa hip hop bang? Dan kenapa suka dengan musik? Mungkin pertama kenapa suka sama musik ya? Iya benar. Gue dulu kan terbentuk dari dance. Mhm. Ya otomatis apapun yang gue melakukan di daily tuh musik, dengan musik gitu. Dari situ gue tertarik sama musik hip hop. Kebetulan playlist yang kita bikin, setlist yang kita bikin tuh semuanya full hip hop, R&B kayak gitu. Makanya kenapa gue suka sama musik pertama kali dan cinta sama musik tuh musiknya musik hip hop gitu. Oh jadi awalnya berarti dari lu dance, abis dance sudah nyaman baru ke musik. Baru ke musik. Tapi kenapa hip hop bang? Kan ada genre yang kayak pop, Ya. country gitu. Simpelnya sih karena gue nggak bisa nyanyi ya. Waduh. Vokal gue minus parah. Vokal lu minus. Ya. Kalau di hip hop kan kita bisa bikin lirik tuh sepadat mungkin dan flow-nya tuh kita bisa atur senyaman mungkin juga. Iya, tapi kan kalau kata seseorang nggak ada yang bisa nyanyi ya bang ya. Cari suara lo. Kayak kenal tuh siapa ya? Siapa ya? Nah, berarti lo bergerak di bidang hip hop ini udah berapa lama bang? Start itu gue di 2018. 2018. Itu hip hop kan ini ya luas ya. Nah, lo lebih fokusnya kemana tuh? Kalau gue ke trap sih mainnya. Trap. Cuman belakangan gue sempat nulis juga R&B. R&B. Ya, main melodi juga. Nah, boleh gak sih jelasin ke teman-teman nih trap tuh apa gitu, R&B itu kayak gimana? Karena ya mungkin masih banyak gitu yang cuman tahu apa pop doang, rock doang gitu. Mungkin gak detail ya, gue cukup jelasin kayak basicnya. Yang paling basa bayi lah. Kalau trap itu sebenarnya musiknya cukup keras gitu. Trapnya cukup keras dan sedikit kencang lah musiknya. Tapi kalau R&B kan lebih santai, lebih chill ya. Kayak gitu-gitu sih mungkin. Lebih soft aja musiknya. Iya. Berarti lo mulai dari tahun 2017. Nah tapi kalau nggak salah ya bang ya, gue denger lo tuh pernah vakum kalau nggak salah. Iya. Sempat vakum. Bisa nggak sih bang diceritain kenapa bisa vakum dan ya apa cerita di balik itu? Sempet off itu gue karena ada kerjaan lain lah yang gue kayak nggak bisa bagi waktu sama musik. Tapi di sela-sela waktu gue tetap kayak on stage buat perform. Yang gak gue lakukan pada saat itu tuh cuman produksiannya doang. Gue nggak sama sekali nggak nyentuh produksian untuk ke musik gitu. Tapi ketika jam-jam yang emang ada untuk perform, gue lakukan gitu. Oke. Berarti nggak literally semuanya 100% vakum ya? Iya sih. Tapi ya. Cuman untuk unrelease aja gue nggak. Nah tapi di masa-masa itu ada nggak masa yang sulit gitu di waktu-waktu lo vakum? Waktu gue vakum itu nggak lama COVID. Gak lama COVID. Jadi bingung juga kayak gue produsen enggak, terus juga on air juga enggak gitu. Iya. Nah ini menarik nih kalau berbicara tentang COVID ya. Nah berarti selama COVID kan COVID tuh kalau nggak salah 2 tahun kan ya? Iya lumayan. Nah 2 tahun lo ngapain nih bang? As a musisi berarti? Gue waktu itu WFH sih. Gue waktu itu kerja sama ada salah satu perusahaan. Ya tetap kerja tapi WFH aja gitu. WFH jadi daily aja. tuh full kerja aja. Daily for kerja aja? Full kerja. Jadi di sosmed gue bener-bener gak aktif selama COVID. Oke. Nah kalau misalnya kita berbicara kerja nih, ini kan musisi kan istilahnya kita kerja di bidang kreatif lah ya. Nah kalau lu pernah nggak sih pengalaman di kerja di bidang lain gitu, yang bidang formal atau yang lain-lain gitu?
Formal pernah gue di salah satu perusahaan speedometer. Speedometer? Speedometer? Ya, Oh, masih ada ya? ada. Sampai sekarang masih ada. Speedometer motor, mobil gitu? Roda 4, roda 2. Roda 4 atau 2? Iya, dia perusahaan Jepang gitu. Wah, di mana itu? Di modern Cikande. Cikande. Oh, iya. Terus? Tahu lo. Tahu gue. Oke, berapa lama itu? Itu lumayan, sekitar 2 tahun. 2 tahun. Itu berarti salah satu kerjaan lo berarti selain pernah jadi musisi, terus juga kerja di bidang speedometer juga. Ya. Otomotif berarti masuknya. Otomotif. Tapi di bidang lain-lainnya ada lagi nggak, Bang? Bidang lain kayaknya nggak ada. Nggak ada. Itu doang sih. Baru itu doang ya. Nah, berarti tadi kan vakum. Vakum berarti di tahun 2000? 2000 berapa ya? 20 sampai 22 kemungkinan. 20 sampai 22. Start di tahun Startnya 2024. 24. Oh, berarti comeback lagi. Comeback Nah, lagi. kok gimana nih Bang rasanya comeback setelah vakum 2 tahun berarti? Lebih fresh sih. Lebih Karena fresh. selama gue off itu kayak gue memikirkan strategi dan rebranding yang baik supaya gue dapet engagement yang lebih, exposure yang lebih juga. Ya banyak belajar sih dari situ. Jadi selama lu vakum lu juga belajar Riset banyak pokoknya. Oke, tentang musik atau tentang yang lain? Tentang musik, tentang branding, marketing, semuanya gue pelajarin. Karena di musik juga kan lu harus pikirin itu semua ya. Oh, mikir branding sama marketing. Itu untuk apa, Bang? Supaya berkemajangan di musik sih. Karena kalau lu cuman just release doang tuh dan gak melakukan promo, marketing, branding yang gak dipikirin, kayaknya ya udah cuman stuck di situ doang. Oke. Marketing sama branding ini menarik nih. Berarti lu belajar dari buku atau mungkin dari video-video gitu? Sosmed sih, internet sih gue risetnya. Sosmed. Oh, berapa lama tuh? Selama off aja. Selama off. Selama off itu gue belajar itu. Keren Bang. Nah, terus ketika lu udah belajar nih kurang lebih selama lu vakum kan, lu kira-kira ada nggak yang dikasih nih sama teman-teman yang lain tips and tricks supaya ketika lu mau bikin musik atau lu mau bangun branding itu tahu gitu loh dan nemu poin untuk lo bisa terkenal? Gimana, Bang? Yang pertama mungkin lu harus tahu juga kayak arahnya lu tuh mau kemana, konten isi sosmed lu mau kemana, terus brandingan lu akan seperti apa tuh lu harus tahu juga gitu. Reference lu siapa dan apa yang mau lu publish juga ke dunia entertain ya. Karena semua itu hampir by build, jadi dibentuk kayak nggak ada yang semuanya natural. Termasuk gua juga. Gak ada yang semuanya natural, gak ada yang semuanya instan ya. Semuanya nggak ada yang instan. Ya, mie aja harus dimasak dulu kan. Betul. Oke, nah terus yang tadi lu pelajarin masuk lagi nih ke bidang musik. Nah, apa yang kira-kira berbeda dari Day di tahun 2020 dan Day di tahun 2024? Ada nggak bedanya? Bedanya apa ya? Banyak sih, jauh banget. Kalau dulu gue masih nulis liriknya pakai bahasa masih Indo. Kalau sekarang udah jauh lebih full English. Dan juga brandingannya lebih lebih terpush aja gitu. Kalau kemarin gue sempet kayak jarang banget on di internet, jarang banget update. Pokoknya semuanya kurang dipikirkan matang-matang lagi. Kalau yang di Day dan comeback-nya gue dengan mini album gue, itu semuanya emang benar-benar dipikirin. Secara perilisan, gue bikin showcase, gue bikin video-video untuk promosi by TikTok gitu-gitu. Oke, nah tadi menarik tuh Bang. Tadi ada video showcase, terus juga tren TikTok. Nah itu tuh lo risetnya sendiri atau mungkin lo punya tim yang bantuin lo gitu? Gue ada tim waktu itu. Ada tim ya? Tapi dari awal lo tim atau ada kadang-kadang sendiri waktu awal lo berkarir? Sendiri. Awal berkarir sendiri? Sendiri. Itu gimana Bang struggle-nya? Lumayan. Lumayan ya? Gue sempet datang ke event meeting sendiri kan. Pernah gue. Oh pernah. Terus juga bahas idenya sendiri, pusing sendiri. Shadow aja sama kaca gue. Itu susah. Ini derita pemimpin-pemimpin ya. Ya. Susah sih Bang. Nah, tadi kan lo ada perbedaan di tahun 2020 terus juga tahun 2024. Nah, di tahun 2020 kan kalau nggak salah lo ada rilis suatu karya mini album ya. Tahun 2024, sorry ya. Nah itu gimana rasanya ketika lu prosesnya ketika lu ngeluarin mini album itu? Prosesnya lumayan makan waktu sih.
Karena itu kayak pengerjaannya bisa dibilang cepat juga. Dan gue ngerjain itu semua tuh selama seminggu. Jadi bener-bener lagunya tuh belum siap, liriknya belum matang. Kita paksain selama seminggu itu semuanya selesai. Oke. Gitu. Itu total ada 5 lagu kan. 5 lagu. Iya. Pengerjaan juga sebulan. Gue nulis 5 lagu itu dalam waktu sebulan. Karena back to history ya. Jadi sebelumnya itu gue dapet challenge. Kayak tulis lagu 5 lagu dalam waktu sebulan. Oh, keren. Akhirnya gue bisa. Tapi pada saat itu lagu belum jadi apa-apa dan nggak tahu juga mau dikemanain gitu. Akhirnya cuma jadi draft. Dan gue kebetulan ngobrol sama tim gue. Ada beberapa dapat masukan. Ini bisa kita pakai buat comebacknya gue gitu. Oh, jadi ceritanya dari challenge. Dari dan challenge akhirnya sebetulnya gue mulai gak publish. niat buat rilis mini album or EP sih. Oh, iya. Jadi jadinya kayak ini bagus nih sayang ya kita publish gitu. Ketidaksengajaan aja sebetulnya. Kadang emang ketidaksengajaan akan mendapatkan apa ya, kayak apa? Harta yang tak terduga gitu. Karena kalau diniatin tuh mungkin berat sih. Kayak gue punya pressure gitu. Iya, ada harapan juga ya. Iya. Iya, gue ngerasain sih bang itu. Nah, tadi kan ketika lo nulis, berarti juga lo sebagai penulis juga kan, penulis lagu ya. Nah, gimana sih bang caranya untuk nulis yang bener bang? Apalagi nulis lagu gitu. Kalau nulis yang bener gue nggak tahu men. Atau kan nulis versi paling lu gue deh. kayak nulis selera kita yang masuk dan nyaman ya. Banyak riset aja sih sama kalau mungkin kalau udah terbiasa lu jadi enak ngikutin flow lu. Nulis temanya mau kemana, materinya mau kemana tuh lu bisa spontan dapet di saat itu juga gitu. Oke. Bahkan banyak banget juga lagu yang gue bikin tuh sejam jadi gitu. Dan itu nggak gue konsepin gue di hari itu tanggal sekian dan jam sekian gue harus bikin lagu, gue nggak konsepin kayak gitu. Dan itu spontan aja. Karena balik lagi ke terbiasaan tadi ya. Oh lu biasa nulis berarti? Ya lumayan. Oke. Nah karena gue juga kan hobi nulis ya. Cuman gue bukan hobi nulis lagu, cuman hobi nulis biasa kan. Terus kadang dan sering banget ketika gue mau nulis pas ada di kertas, di depan kertas tuh bingung nih mau nulis apa. Dan lu pernah nggak ngerasain kayak gitu? Sering sih gue. Sering. Terus apa yang bakal lu lakuin ketika kayak gitu? Gambar gunung sama sawah tuh. Karena dari zaman sekolah tuh gue emang sering banget nulis random sih. Iya. Saat-saat jam kosong tuh kayak gue seringnya ya gambar atau nulis aja. Karena dulu gue sempet kayak ikut-ikut lomba drawing gitu gambar. Dulu sempet banget gue seriusin di situ, cuman ya balik lagi gue nggak produktif ya. Jadi lupa gue skillnya tuh lupa hilang aja. Tiba-tiba jadi ya SD lagi di gambar gue. Hilang. Iya. Nah, berarti kalau untuk nulis memang lu udah habit ya. Ya. Tapi menurut lu mendingan tulisan biasa aja tapi sering diasah atau tulisannya udah wow banget tapi jarang diasah, Bang? Biasa aja tapi diasah sih. Diasah ya. Iya. Ya. Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas nulis nih. Nah, terus gue pengen tahu nih, kan lu bikin mini album, berarti harus ada tim yang apa istilahnya membersamai lah ya. Nah, itu tim lo tuh kayaknya berapa orang sih, Bang? Kemarin tuh sempat ada sekitar 15. 15? Wow, banyak 15 juga orang. Karena gue kolaborasi sama ada salah satu PH gitu, agency yang bantuin gue, dan itu teman gue sendiri sih. Oh, enak ya. Ya. Nah, apa Bang susahnya untuk bikin mini album? Kalau kemarin itu susahnya di pembagian waktu sih. Waktu? Ya. Makanya itu pun gue paksain selama seminggu tuh gue nggak tidur sama sekali. Wah. Ya ada tidur paling kayak cuman sejam setengah jam gitu. Tiduran ya. Ya tidur ayam lah. Tidur ayam, benar. Itu sih paling kalau pada saat itu ya. Tapi lu berarti sebagai fokus bikin apa lagu atau sebagai yang ngarang-ngarahin juga? Sebagai produsernya? Ya bisa dibilang produser juga sih. Karena semua dibentuk dari awal ya. Dari awal banget kita rombak bareng-bareng. Kalau ada miss sedikit pasti gue kasih tahu juga gitu ke produser gue yang bikin. Oh berarti lu sebagai ada leadernya juga di sini ya? Leader nggak ada, kayak kita cuma berdua aja sharing ide masing-masing. Iya. Kalau misalkan ada yang kurang dia tambahin, ataupun kalau gue pengen tambahin kasih tahu ke dia. Gimana kerja berdua Bang? Susah nggak? Lumayan sih. Lumayan Banget. Tapi kebantu nggak? Kebantu ya. Nah kalau sama yang 15 orang lagi itu susah nggak ngatur ya?
gampang ya karena udah tahu konsep arah detailnya juga mereka udah pada paham sih. Udah pada paham ya. Nah, sekarang kan lu comeback. Terus juga yang berbeda kan juga pasti banyak ya Bang ya. Lumayan. Iya kan. Nah, ada nggak salah satu yang lu banggakan dari comeback gue nih ada beda banget nih sama yang sebelumnya dan lu notice gitu? Banyak banget perubahan dari before after gue rilis atau comeback ya. Dari mulai brandingan gue, exposure gue lumayan jauh banget insight-nya dapetnya dibanding sebelumnya. Exposure di sini pun lumayan oke banget. Bahkan yang gue nggak expect itu pada saat ada salah satu dancer, dia lumayan berimpact lah di Serang ya, di kota ini. Dia tuh pakai sound gue, lagu gue di TikTok. Itu dan itu gue nggak tahu. Itu dikasih tahu sama temen gue yang emang ternyata sempat jadi salah satu membernya si grup dance itu. Oh iya. Itu gue nggak expect banget dan bangga banget sih. Karena pada saat itu waktu gue di grup dance dulu kan, gue tuh cuman bisa pakein lagu-lagu orang untuk gue dance. Dan sekarang itu kebalikannya, orang pakai lagu gue buat dance kayak, man. Keren ya. Itu tuh sebuah kebanggaan ya. Ya gue appreciate banget sih. Keren Bang, keren. Nah itu genrenya tetap genre lu ya, genre gue itu hip hop, trap, R&B sih, itu mix. Nah, tapi lu punya ini gak sih Bang kayak kan kalau sekarang sebetulnya arah musik lo nih kemana sih? Lu ada gak kayak gitu? Ada. Arah musik lo kemana Bang? Kalau nextnya, kalau itu mungkin nanti aja. Tapi kalau next yang bakal gue sering rilis dan produce tuh bakal ke R&B sih. R&B. Okay. Lumayan cukup banyak gue bikin R&B. Tapi trap dan hip hopnya gue tetap bawain juga. Tapi sebagai side dish aja berarti ya? Yeah. Kalau trap dan hip hop lu ini mana? Ada ini nggak? Ada kayak musisi yang lu suka banget dan akhirnya banyak banget jadi referensi gitu? Untuk trap ya? Untuk trap tuh gue lumayan dengerin J-Pop sih. Ada rapper Korea. Suga juga gue dengerin. Ya. Oke. Brian juga salah satu inspired gue untuk comeback juga salah satunya itu. Rich Brian. Oke, sama-sama orang Indo. Yeah. Itu sih. Karena belakangan sebelum dia rilis album yang baru ya, musik dia tuh trapnya lumayan keras-keras juga itu, dan itu gue suka banget gitu. Dan itu yang ngangkat dia kan sebenarnya. Yeah. Bener. Nah, tapi kalau misalnya yang R&B nih lu arahnya kemana nih Bang? Arah apa musisinya gitu? Ada? R&B lebih lebih soft ke K-pop-K-popan gitu lah. K-pop. Yeah. Kalau ini musisi Indo gitu ada nggak? Indo gue kayaknya nggak ada inspired. Nggak ada. Belum. Yang fokusnya berarti ke Korea ya? Fokusnya keluar gue. Oke. Nah, lu kan di musik kan berarti ini industri ya? Industri yang cukup banyak lah pemainnya. Nah, gimana sih Bang cara lu untuk istilahnya survive lah dan bertahan di industri ini nih? Kalau gue untuk survive dan struggle di sini sih dengan melakukan banyak hal dan berbaur juga sih sama siapapun orang yang ada di entertain ya, gak cuma di musik gitu. Dari situ gue bisa survive dan juga ya bertahan di entertain gitu. Jadi walaupun gue nggak lagi produce music, gue bisa kolaborasi sama influencer lain gitu. Itu sih. Dan itu yang gue sayangkan, banyak banget musisi lokal di sini tuh nggak aware kesana gitu. Makanya fokusnya ke musik aja. Fokusnya ke musik aja. Iya. Bahkan gue juga setuju sih dengan itu, karena gimana kita bisa dapat spotlight kalau misalnya kita nggak terkenal. Betul. Ya. Betul. Mau musiknya mungkin bagi sebagian orang banyak yang disuka nih, tapi dia banyak spotlightnya, berarti tetap aja gitu lah. Iya, ya nggak, setuju nggak Bang? Iya. Nah, bisa nggak sih Bang, lu kasih beberapa tips nih buat teman-teman mungkin di sini anak-anak kuliahan yang mau coba untuk bikin musik dan bikin label juga dan sebagainya, bingung nih arahnya mau kemana gitu, lu bisa dong kasih tips beberapa gitu ke mereka. Untuk tips teman-teman mungkin yang mau berkarya mungkin di musik, awalnya kalian tuh harus kayak cari tahu dulu kalian tuh maunya ke arah mana kalau di musik ya. Dan juga matengin dulu untuk keyakinan kalian, kenyamanannya. Karena kalau belum yakin dan juga belum nyaman, kayaknya lebih baik ya better gak usah dimulai gitu. Ya sejauh itu sih
banyak-banyak riset aja sih. Sama dalemin juga siapa yang menjadi reference lu di musik supaya lu tahu dan jelas juga arahnya akan kemana gitu. Itu sih mungkin yang gue lakukan selama ini itu sih. Gue cari tahu dan dalemin banget siapa reference yang akan bawa gue ke musik ke depannya gitu. Oke. Referensi lu siapa bang? Kalau boleh tahu nih. Rahasia dapur lah. Rahasia dapur. Oke. Ada lah pokoknya ada. Itu gak expect sih. Iya. Karena gue kalau referensi nggak cuma dari satu Orang ya. orang. Dan memang bagusnya begitu kan. Pasti gue mix ya. Iya bagusnya begitu. Supaya lu punya karakter juga gitu. Kalau lu cuma dapat dari satu orang, ya lu akan dapat orang itu doang. Tapi kalau lu dapat mungkin 5 orang, lu bisa mix banyak kan. Iya. Dan jadi satu orang lu. Dan dari 5 orang tuh bisa kepake. Misalkan lu lagi ribut sama geng sebelah gitu. Lu bisa ajak aja. Bener. Nah, tapi ini nih menarik nih yang tentang entertain nih. Menurut lo seberapa berpengaruh sih entertain di musik ini, Bang? Untuk di musik itu lumayan berpengaruh sih, men. Lumayan ya. Lumayan banget. Karena kita dari situ dapat spotlight pertama. Ya exposure juga jauh banget ya. Jadi kita bisa ya feedback to feedback aja, siapa yang nggak tahu gue, siapa yang nggak tahu dia, bisa jadi saling tahu. Kayak gitu sih paling. Cara itu juga salah satu strategi untuk lo promosiin siapa diri lo dan juga apa yang lo punya gitu. Ya termasuk lo punya musik. Oke. Kalau kita ngomongin branding nih, Bang. Ada nggak sih branding unik nih yang kayak jarang orang yang tahu, tapi menurut lo nih ini harus dilakuin sebagai orang yang mau terjun di dunia entertain dan dunia musik. Untuk di musik kalau sekarang ya mungkin udah banyak banget yang tahu, tapi di sini gua rasa belum banyak yang aware. Kayak ketika lo rilis musik dan musiknya juga relate untuk dipakai, kayak sound TikTok gitu-gitu tuh, lo harus buat itu sih menurut gua. Karena strategi promo musik sekarang tuh di sosmed atau di entertain ya dengan cara lo buat video TikTok gitu sih, kayak snippet bagian refnya gitu-gitu. Oke. Memang mainnya sekarang short move ya? Iya, short move gitu. Mungkin yang familiar sekarang ya Tensi lah ya kalau lo tahu. Tahu. Kayak semua orang nggak ada yang nggak tahu Tensi ya sih. Betul. Dan banyak banget juga kayak siapa yang punya lagu Kupu-Kupu Kertas ya, lupa gue. Kupu-kupu kertas. Kupu-kupu kertas apa guys? Lupa gue. Gue taunya ini perahu kertas. Ada tuh dulu dia, lupa. Hah? Bukan. Dia cewek siapa namanya, lupa gue. Ya. Iya kita nggak tahu bang. Iya pokoknya itu dia. Pokoknya Dia itulah. Ya, timnya dia pernah ngontak ada manajemen sosmed gue untuk ngebantu kayak ya pakai sound dia di TikTok gitu. Oh. Itu pun ya itu salah satu bentuk strategi marketingnya di musik sih. Jadi soft Jadi selling ada aja. budgetnya juga untuk itu. Oh. Jadi ya ini bebas ya mau ditayangin atau enggak ya. Iya, Tapi bener. kalau bisa jangan. Jadi itu tuh ada budgetnya sendiri untuk lo promosi musik. Promosi ya. Jadi kita cari berapa influencer sebagai buzzer ya untuk pakai sound kita gitu. Dan Oke. itu ada budgetnya. Iya, gue paham sih itu. Kayak gitu. Nah, ini menarik nih bang. Tentang musik, lu lebih suka membuat musik yang sesuai dengan pasar atau membuat musik yang sesuai dengan hati, bang? Sebenarnya itu bisa disukain dua-duanya sih. Gue bisa suka dua-duanya karena kita bisa bikin lagu komersil, tapi itu juga atas dasar tetap dari karakter gue gitu. Kita bisa sesuaikan itulah gitu. Tapi kalau untuk idealis, gue bisa kayak apa ya? Taruh beberapa persennya aja gitu dari lagu-lagu yang akan gue rilis. Misalkan lagu komersil akan gue publish di 80%, idealis gue ya di 20% aja cukup. Tetap ada coraknya ya. Tetap ada coraknya. Oke. Nah, ngomongin tadi nih rilis. Gue denger lu mau rilis lagu, bang. Ya. Coba dong, bang. Mainin dikit lagi, bang. Mainin dikit aja. Mainin dikit di mana? Main dikit di mic gitu. Oh, apa ya liriknya? Gak tahu lagi, lupa gue. Ya coba kita play aja. Boleh. Play aja ya. Di play? Ya. Kita dengerin. Ini gue baru pertama kali dengernya.
Curang lo ya, dapat dari orang dalam mana? Punya duluan. Jujur nggak tahu. Kita coba play. Oh, ada gamelannya. Ya. Itu sebenarnya gamelan sama kecapi gitu sih. Oh iya. Oke, ini keren banget. Ini ya combine antara tradisional sama modern ya. Ya. Ya nggak sih? Kalau gue tahu nih, ini lagunya keren banget. Gue suka lagu ini. Mic lu. Oh iya, sorry. Ini lagunya keren banget. Terus gue juga suka lagunya combine antara tradisional sama modern kan. Ini lu ketika buat ini apa yang mau lo bawa sih, Bang? Sebenarnya dari materi lagunya sendiri gue angkat tentang keselarasan sih. Keselarasan. Ya, keragaman kayak dari keresahan gue belakangan kemarin tuh kayak ngerasa banyak perkubuan di sini ya. Jadi sebenarnya kita tuh satu visi dan tujuan. Cuman banyak ego yang nyenggol untuk kita berpecah belah gitu lah. Kasarnya kayak gitu. Dan gue tuh nggak suka sama hal itu gitu. Makanya dalam keresahan gue, ya gue tulis di lagu itu dan gue publish supaya orang-orang juga notice lah. Kalau kita tuh bisa kok jalan berbarengan gitu tanpa adanya persaingan. Di sini akan jauh lebih baik dan juga lebih berkembang mungkin ya. Iya. Gitu. Sangat mulia, tujuan sangat mulia. Tepuk tangan dulu lah teman-teman lah. Keren. Thank you. Ini boleh denger sampai full nggak sih? Dikit. Oh udah. Jujur gue penasaran sih, Bang. Nanti di belakang. Tapi nanti gue pengen denger fullnya ya. Boleh. Iya. Itu. Nanti satu doang ya? Satu doang. Prosesnya berapa lama, Bang? Untuk ini tuh kayaknya sebulan kurang sih. Sebulan kurang. Untuk 2 bulan lah, 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan sih. 2 bulan. 2 bulan cukup panjang. Lumayan. Cukup panjang. Karena emang kalau yang ini gua konsepin matang juga sih. Lumayan. Oke, berarti ini lebih terkonsep lagi ya. Betul, dan emang selain ngangkat si keragamannya sendiri, gua tuh ngebentuk visualnya atau music videonya sesuai dengan tema itu ya, karena ada sampling tadi kecapi. Gua angkat sebagai bentuk tradisional dari gua lah gitu untuk Banten. Jadi gua kolaborasi juga sama beberapa budaya-budaya Banten, kayak ada silat dari Kesti TTK KDH dan juga ada beberapa tim-tim media dari tari-tari gitu. Oh, keren. Jadi semuanya kepake. Semuanya ya. Iya. Dan venue untuk syuting kita juga di Kaibon Banten Lama. Oh, ini ya sejarah banget ya. Iya. Itu tuh bagus sih Banten Lama. Nah, boleh dong kita promosi langsung nih ke teman-teman, Bang. Lu boleh nih promosi secara ke teman-teman. Boleh. Halo, aku Day. Jangan lupa buat teman-teman semua dengerin Stay Out, akan rilis di all digital music platform dengan musik videonya juga di bulan Oktober. Semoga ya. Struggle-nya apa, Bang? Bikin musik ini. Waktu sih. Waktu ya, jujur. Ya, dan juga mau minta maaf juga, kemarin gue sempet sakit ya. Gue sempet drop banget itu 2 mingguan lebih. Dan ini juga makanya proyeknya sempat ke hold. Oh. Ya. Iya. Banyak banget yang ke hold di sini, makanya harusnya gua kesini tuh udah rilis semuanya, udah beres semua. Jadi yang di sini harusnya gua liatin visualnya. Jadi yang bisa gua liatin cuma single-nya doang. Oh, gitu. I see. Iya. Jadi serba mundur ya. Semuanya ke hold lah. Iya. Ya, tapi endingnya tetap bagus lah ya. Tetap ada progres lah ya. Ini baru mulai syutingnya itu di tanggal 26. 26 bulan ini ya. Bulan ini. Oh,
Oke. Berarti 2 minggu lagi ya? 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Ya, doain lah ya. Ya, amin. Kita doain semua ya. Amin. Semoga rame ya. Amin. Ada nggak sih Bang harapan dari lo nih ke depannya untuk di lo sendiri dan juga untuk musik-musik lo nih? Kalau untuk gua ya semoga makin produktif aja sih. Karena di sini yang gua rasain kayak dengan konsep yang gue punya, kayak gue jadi jauh lebih berkembang dan juga lebih produktif aja sih. Lebih itu produktif. itu yang lumayan cukup susah gue jaga selama ini sih. Untuk lo rajin nulis gitu, untuk lo rajin riset, itu yang susah. Sebagai musisi ya, banyak pengen main-mainnya dan juga males-malesan sih. Kayak semua orang gitu gak sih? Yeah. Gue juga gitu kok. Yeah. Gue juga gitu. Tapi kalau untuk lu yang di entertain itu bahaya banget. Jadi lu akan ketinggal jauh dengan teman-teman semua gitu. Dan gue kadang ngerasa kayak malu sih. Karena dinamis Minder banget ya. ya. Iya. Nah, tadi tuh ada yang menarik tuh. Jadi kan lu malas ngulik-ngulik terus juga malas nulis. Nah, ada nggak 2 hal aja yang harus banget musisi tuh rajin deh untuk membahas dan mengulik gitu. Apa aja sih? Hal pertama adalah sholat 5 waktu. Untuk teman-teman yang beribadah. Yang Kristen nggak bisa beragama Muslim ya. Nggak, yang pertama sih ya riset sih dan juga saling apa ya? Saling sharing kalau lu punya partner dan juga teman di musik juga, dan mungkin update. Jadi siapapun yang rilis, baik itu teman musisi lokal lu, baik itu musisi luar, Indo juga, lu tuh harus tahu siapa aja mungkin bulan ini yang rilis musik, minggu ini siapa aja yang rilis musik dan lain-lain gitu. Siapa aja yang lagi viral, siapa aja yang lagi hype. Lu tuh harus tahu itu gitu. Jangan sampai ketinggalan soal itu sih. Apalagi lu sebagai musisi di entertain ya, di musik gitu. Mungkin kalau lu cuman seorang entertain doang kayak influencer, risetnya akan lebih ke siapa influencer yang lagi naik, FYP gitu ya, FYP. lagi naik gitu-gitu sih. Ya sama lah caranya kayak gitu. Nah, tadi kan ada tuh 2 hal yang wajib dilakuin. Sekarang kebalikannya, 2 hal yang harus banget dihindarin nih kalau lo mau coba untuk bermusik. Apa yang dihindarin ya? Oh, jangan selalu dengerin musik di satu musisi doang. Oh, jangan terpaku satu musisi. Iya, jangan terpaku sama satu musisi dan satu reference. Karena bahayanya itu akan jadi duplikatnya dari si musisi itu gitu. Jadi lu nggak punya karakter dan juga nggak ada bentuk keunikan yang lu punya kayak gitu. Jadi emang harus ngulik-ngulik ke semua genre ya. Iya. Iya. Semuanya harus di riset gitu. Benar Bang. Setuju tuh. Nah, kalau kita berbicara dengan musik Indo nih, menurut lo harapan lo untuk musik Indonesia itu apa sih? Musik Indonesia apa ya, gue gak punya harapan untuk itu sih. Tapi kalau di Indo sekarang hip hop scene-nya tuh lagi naik banget. Iya. Terutama di genrenya, gue lupa lagi genrenya Travis Scott ya. Travis Scott. Kalau lu tahu Poris, tahu. Ada Poris Gang, Poris Fault, ada juga gue lupa lagi. Ada Anti Normal ya, pokoknya itu kalau lo tahu ya, Tengsi segala macam ya. Justru di Indo lagi naik-naik banget tentang genre itu sih. Dan lu harapannya itu semakin naik. Itu semakin berkembang dan juga semakin teman-teman aware kali ya. Karena itu genre yang segmented banget, nggak semua orang tahu. Tapi itu sebenarnya keren banget. Bahkan kemarin aja sempet Brian juga notice kok si mereka itu. Oh, Brian. Oh iya, benar. Nah, tapi ada nggak rencana lu satu tahun ke depan tuh specifically bakal ngapain, Bang? Gua akan fokus di musik sih. Rencana ada, ya semoga tercapai album. Amin. Sih. Album. Next year album mungkin. Album. Tapi ada ini nggak kayak, aduh gue mau collab sama ini nih gitu. Ada nggak rencana? Oh, kolaborasi ada beberapa dari teman-teman musisi juga di Jakarta ada. Di Jakarta. Ya. Oke. Itu bawain genrenya? Genrenya hip hop juga, tapi mungkin akan semi ke R&B yang tadi gue bilang itu ya. Semi Gue R&B. bakal lebih mungkin ke komersil sih nyarinya. Komersil. Berarti emang lebih banyak disukai sama publik nih yang Ya. mana. Ya, oke. Yang universal lah. Yang universal. Oke. Nah, kita sebenarnya ada games nih, Bang. Games ya. Ada games nih, teman-teman. Boleh nggak sih games?
Boleh, Jadi boleh. kita ada games tebak lagu. Tebak lagu. Tebak lagu. Kalau gua versi yang nggak ada lirik, nggak ada apa intonasinya. Nanti lu tambahin dengan intonasinya, intonasi musiknya. Ini musik-musiknya hype-hype semua kok. Oke. Oke, siap gak? Bismillah. lagi. Bismillah, oke gue juga Bismillah deh. Bismillahirrahmanirrahim, amin. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu nih. Ini clue, mau pakai clue nggak? Boleh. Pakai clue. Gue Clue-nya. kalau nggak dikasih clue nggak tahu dong. Oh iya benar juga. Enggak, maksudnya clue penyanyinya. Iya. Clue penyanyinya Indo tapi nggak sering di Indo. Oke. Orang Padang ya. Wis. Manado sih sebenarnya. Oh, oke. Liriknya ya. It's 100 degrees. It's 100 degrees. Like Feeling down was the problems. terus lagi ntar. Brian deh, Brian. Yeah, Gua- tepuk tangan. gua- Gue lupa liriknya sih. It's 100 degrees. Feeling down was the problems. Gue juga bisa nyanyi ya, Pote. Apa gue besok ini ya? Ada Rilis lowongan musik. Aduh, jangan. Jago. Jangan. Oke. Yang kedua terkenal. Kayak semua orang tahu deh, semua dunia tahu sih. Ini lagunya. Nyokap gue tahu nggak ya? Aduh. Jujur enggak sih. Nggak tahu kayak dia. Dia dengerin dangdut soalnya. Dan itu doang ya. Roma. Roma. Nasar bener. Nah nih, Tapi dia tahu Tengsi tahu. tahu Tengsi. Iya. Damn, dikenal sama lu ya? Enggak. Bohong. Tahu sendiri dia. Oh, tahu sendiri. Gila. Dangdut kan? Iya sih dia. Pokoknya semua dangdut suka dia. Ntar next lu bikin dangdut ya, Bang. Enggak. Langsung enggak Nggak. gitu. Enggak mau gue. Nih, game saya liriknya. I'm beginning to feel like rap god. Gue lupa main sumpah. Gue lupa flow-nya gitu loh. I'm beginning to feel like rap god. All my people from. Gak tau gue juga ya. Ini bukan sih. Coba ulangin. Oke. I'm beginning to feel like a rap god. Rap God ya? Rap god. All my people from the front to back now. Eminem. Tadi yang pertama apa? Yang pertama Brian. Rich Brian. Apa nama Would judulnya? it be? Would that be? Ya. Would that be bukan sih? No. 100? Oh iya. Lupa gue. 100 degrees. 80 lah. Bener nama tadi salah jujur. Brian banyak banget main lagunya. Iya, jujur banyak banget. Dan asik-asik lagi kan. Iya. Tadi kalau yang Eminem apa namanya? Rap God. Rap God. Itu the god sih lo, legend banget ya. Legend banget tuh. Semua orang tahu kayaknya. Kecuali emak-emak ya. Bener. Kecuali emak-emak. Jujur gue ngapalin lagu itu sempat mau gue bawain perform kan. Oh iya. Nggak bisa gue. Itu emang cepet banget sih. Kacau sih. Betul. Walaupun 1 kali kecepatan aja cepet, apalagi 2 kali gitu. Nggak bisa gue. Maka malah sempat ada tren yang pengen bikin yang lebih cepat dibandingkan itu kan. Gue tahu. Iya kan. Lo ikut ya? Hah? Lo cepat ikut ya? Enggak. Ikut ya? Gue cuma tahu doang dan pengen nyoba itu makanya gue bawain perform kan. Itu gila banget sih. Susah maksud. Itu karunia ya. Karunia Allah. Nice. Nah, lagu ketiga. Next. Lagunya sangat membumi. Bumi. Sangat membumi. Kayak Indo banget lah. Orang lagunya Indo. Nih. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Gue ke distract sama flow di. Ayo, gue kan liriknya gak bener ya. Iwake. Melayang dan melayang jauh. Melayang ke Melayang say bebas lepas. Ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang ku melayang jauh. Melayang dan melayang. Coba tahu kan nama penyanyi siapa? Iwake. Iwake. Kang Iwa lah ya. Bener. Lu kalau sambungin jadi apa? Apa tuh? Ikan. Oh iya, Iwa PY. Iwak kan? Iwak kan? Iya, Iwak. Bahasa Serang bet Dia ya. suka mancing dulu. Makanya namanya Iwak kan. Iya. Gak ada. Gak ada peyeknya ya? Gak ada. Next gua tambahin peyek.
Oke, thank you banget Bang udah join dalam games kita. Ya. Nah, terakhir nih Bang, ada nggak sih salam buat teman-teman di luar sana, entah itu tentang musik, entertain, or anything else lah. Untuk teman-teman mungkin yang di entertain ya, ataupun di sama-sama juga di musisi kayak gue, semoga lebih produktif ke depannya untuk musisi-musisi lokal di Serang juga. Gue yakin kita semua bisa untuk berkembang walaupun kita di lokal dan di tempat yang cukup sempit, terekspos dengan media ya. Gue berharap teman-teman semua cukup mendalami apa yang menjadi passion kalian dan juga lebih fokus dapatkan branding yang cocok di semua proses yang kalian bikin sih, baik itu musik or anything. Semoga kita semua lebih bisa berprogres untuk kedepannya membawa nama Serang dan juga Banten. Oke, tepuk tangan teman-teman. Ya benar banget Bang, gue setuju. Menurut gue juga ya, musik itu bukan cuma sekedar kita bisa nyanyi doang, tapi juga harus mengerti, harus pakai hati juga, dan juga harus melihat teman-teman mana yang disukain ya. Dan juga tadi juga dari pengalaman lu, kalau kita mau masuk ke dunia musik, masuk ke dunia entertain, gak cuma soal kita bisa nyanyi, gak cuma kita bisa nulis doang, tapi kita juga harus bisa branding, harus bisa marketing, dan juga harus tahu nih telah pasarnya di mana. Dan harus berkawan sama semuanya ya. Semuanya. Benar. Nah, DMCers, jangan lupa tonton dan dengerin terus lagu-lagu keren dari Bro Day ini. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe DMC Creativity untuk dengar-dengar podcast menarik lainnya. Dadah!